Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kami ingin menyampaikan hasil laporan observasi kami yang terkait aplikasi e-raport di SMA N3 Palangkaraya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aldita Anastasia dengan rekan saya Saya Stuti. Saya Muhammad Kamal Jaludin. Saya Hujaimah. Dan saya Rumi. Kami dari kelompok 4 dan di sini kami ingin memaparkan hasil observasi tersebut. Baik, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Jadi, aplikasi e-raport itu adalah sebuah aplikasi sistem penilaian berbasis web yang digunakan untuk mengubah pola penilaian manual dari guru terhadap peserta didik menjadi pola digital. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik secara elektronik di satuan pendidikan. Nah, mulai dari sekolah dasar hingga ke jenjang lainnya. Dan aplikasi ini juga dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan menggunakan aplikasi e-raport, proses pembuatan rapor itu menjadi lebih cepat, praktis, dan akuntabel dibandingkan sistem manual sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kami di SMAN 3 Palangkaraya. Adapun identitas responden yang kami wawancarakan yaitu atas nama Bapak Saripudin, dan adapun jabatan beliau yaitu sebagai Ketua Dapodik di SMAN 3 Palangkaraya. Instansi yaitu di SMAN 3 Palangkaraya, dan adapun metode yang kami gunakan yaitu wawancara dan observasi aplikasi e-raport. Nah, langsung saja kita pembahasan. Yang pertama, bagaimana pengelolaan e-raport di SMAN 3 Palangkaraya. Nah, untuk pengelolaan aplikasi e-raport di SMAN 3 Palangkaraya itu dipegang langsung oleh tim Dapodik sekolah. Nah, Dapodik sekolah ini terdiri dari 3 staf khusus. Nah, mereka inilah yang bertanggung jawab penuh atas pengoperasian dan pembaruan data dalam sistem e-raport, termasuk sinkronasi dengan data Dapodik pusat. Nah, tim Dapodik ini bukan hanya sekedar operator data biasa, tetapi mereka itu juga jadi semacam admin utama yang memastikan semua nilai, data siswa, dan input dari guru itu berjalan lancar dan masuk ke sistem yang benar. Nah, jadi kalau ada guru yang kesulitan menggunakan aplikasi, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi, nah, tim Dapodik ini itu juga siap untuk turun tangan memberikan bimbingan dan pelatihan. Nah, menariknya, walaupun tanggung jawab utama itu ada di Dapodik, kolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajar itu tetap berjalan. Nah, guru-guru itu tetap harus menginput nilai masing-masing sesuai jadwal, dan wali kelas itu akan mencetak rapor setelah data itu dinyatakan lengkap dan valid. Tapi semisal kalau terjadi kendala teknis atau ada data yang bermasalah, maka tim Dapodik lah yang akan menyelesaikan. Nah, baik, yang berikutnya itu kita akan membahas bagaimana proses pengenalan dan pelatihan aplikasi e-raport di SMAN 3 Palangkaraya. Nah, proses awal pengenalan e-raport di SMAN 3 Palangkaraya itu dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan resmi dari pihak Kementerian Pendidikan. Nah, dalam kegiatan tersebut biasanya guru atau operator sekolah itu diundang untuk mengikuti pelatihan teknis mengenai cara penggunaan e-raport. Nah, mulai dari instalasi, input data, hingga pencetakan hasil laporan siswa. Nah, setelah menerima pelatihan dari pusat, barulah pihak sekolah itu melanjutkan pelatihan internal kepada guru-guru lainnya. Nah, karena tidak semua guru memiliki latar belakang IT yang kuat, jadi terutama guru yang sudah senior nih, pihak pengelola e-raport atau tim Dapodik di SMAN 3 Palangkaraya itu berinisiatif melakukan bimbingan langsung. Nah, bahkan dalam beberapa kasus
Ketika waktu pengisian nilai sudah dekat dan masih ada guru yang kesulitan, maka tim Dapodik itu tetap memberikan pendampingan hingga proses tersebut selesai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sejak kapan Erapot diterapkan di SMA N3 Palangkaraya. Menurut hasil wawancara, penerapan Erapot di SMA N3 Palangkaraya sudah mulai sejak sekitar tahun 2015 atau 16. Meski begitu, pada awal-awal penggunanya sistem ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini wajar karena saat itu masih dalam tahap penyesuaian baik dari segi teknis, kesiapan guru maupun infrastruktur yang belum sebaik sekarang. Awalnya pihak sekolah mengenal Erapot lewat sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Pendidikan, di mana sekolah-sekolah diundang untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Erapot. Setelah itu, sekolah mencoba menerapkannya secara bertahap sambil terus beradaptasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Dengan berjalannya waktu dan meningkatnya pemahaman guru-guru terhadap teknologi, Erapot di SMA N3 Palangkaraya kini sudah menjadi sistem yang mapan dan rutin digunakan di setiap semester. Bahkan bisa dibilang sekarang bisa menjadi bagian penting dalam pelaporan hasil belajar siswa, menggantikan sistem manual yang dulu lebih merepotkan dan rawan kesalahan. Jadi, meskipun awalnya tidak langsung berjalan lancar, seiring waktu, Erapot semakin diterima dan digunakan secara menyeluruh oleh seluruh tenaga pendidik di SMA N3 Palangkaraya. Adapun integrasi Erapot dengan aplikasi lain di SMA N3 Palangkaraya diketahui bahwa Erapot di SMA N3 Palangkaraya belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain yang digunakan di sekolah, khususnya aplikasi ujian online. Misalnya, siswa mengikuti ujian online menggunakan aplikasi terpisah melalui HP mereka masing-masing. Data hasil ujiannya tidak langsung masuk ke Erapot, artinya guru masih harus melakukan input nilai secara manual ke Erapot setelah ujian selesai. Hal itu tentu memerlukan waktu dan tenaga lebih bagi guru, serta membuka peluang terjadinya kesalahan saat memasukkan nilai. Karena itu, pengelola berharap ke depannya Erapot bisa langsung terhubung atau sinkron dengan sistem ujian online sekolah, sehingga semua nilai otomatis terinput dan tersimpan di sistem yang sama. Namun, Erapot sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Dapodik, data pokok pendidikan. Artinya, semua data Dapodik seperti Erapot, seperti data siswa, guru, rombel, atau yang bisa disebut rombongan belajar, hingga kurikulum bisa langsung ditarik ke Erapot lewat fitur web service. Jadi untuk hal data pokok sekolah sudah cukup praktis dan saling terhubung. Baik, selanjutnya kendala pengguna Erapot di SMA 3 Palangkaraya. Walaupun sistem Erapot membawa banyak manfaat, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi di SMA 3 Palangkaraya dalam penerapannya. Kendala paling sering muncul adalah terkait kemampuan guru dalam mengoperasikan aplikasi, terutama bagi guru-guru yang sudah cukup senior atau berusia lanjut dan kurang terbiasa dengan teknologi digital. Beberapa guru masih merasa kesulitan dalam memahami proses input nilai ke dalam sistem. Namun, pihak pengelola Erapot atau tim Dapodik di sekolah sudah mengantisipasi hal ini dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan langsung saat pengisian Erapot berlangsung. Bahkan, jika guru belum paham saat pelatihan, mereka tetap akan dibantu secara langsung sampai proses input selesai. Selain itu, integrasi antara aplikasi ujian digital dan Erapot belum terjadi secara otomatis, sehingga proses input nilai ujian harus dilakukan secara manual oleh guru ke dalam Erapot. Ini tentunya menambah pekerjaan dan membuka celah kesalahan input. Kendala teknis lain yang mungkin terjadi adalah masalah jaringan internet atau gangguan teknis perangkat, seperti printer atau komputer yang tidak berfungsi saat mencetakkan rapot. Namun, karena sistem ini sudah dijadikan sejak beberapa tahun terakhir, tim pengelola sudah cukup siap dalam mengatasi kendala teknis semacam itu.
Yang ketujuh, dampak pengguna e-raport terhadap proses pelaporan hasil belajar. Pengguna e-raport di SMA 3 Palangkaraya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan hasil belajar siswa. Sebelum ada sistem ini, proses pelaporan masih dilakukan secara manual. Guru harus menghitung nilai, menuliskan secara fisik, dan proses ini tentu memakan waktu serta rawan kesalahan. Setelah e-raport mulai digunakan, segala proses tersebut menjadi lebih cepat, terstruktur, dan otomatis. Guru hanya perlu memasukkan nilai ke dalam sistem, lalu nilai itu langsung tersusun dan bisa dicetak oleh wali kelas. Ini membuat pekerjaan guru jauh lebih ringan dibandingkan cara manual sebelumnya. Selain itu, data hasil belajar siswa juga menjadi lebih terdokumentasi dan mudah dilacak. Misalnya, ketika siswa memerlukan raport lama atau nilai dari semester sebelumnya, pihak sekolah bisa langsung mengaksesnya kembali dari sistem tanpa harus bongkar-bongkar arsip kertas. Hal ini juga membantu sekolah saat diperlukan data untuk pelaporan resmi ke instansi atau pemerintah. Tidak hanya bagi sekolah, dampak positif juga dirasakan oleh siswa. Dengan akun masing-masing, siswa bisa melihat dan mengunduh raport mereka sendiri tanpa harus menunggu dari wali kelas. Ini menunjukkan bahwa e-raport tidak hanya membantu dari sistem administrasi, tetapi juga mendorong transparansi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yang ke-8, e-raport untuk kegiatan resmi sekolah di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Aplikasi e-raport di SMA Negeri 3 Palangkaraya ternyata tidak hanya digunakan untuk pencetakan nilai saja, tapi juga sudah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan resmi sekolah. Salah satu contohnya yang paling penting adalah untuk pelaporan nilai ke pihak eksternal seperti Kementerian Pendidikan atau lembaga lain yang membutuhkan data akademik siswa. Selain itu, e-raport juga punya peran penting dalam pendaftaran siswa ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi akademik seperti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nilai-nilai yang terinput di e-raport akan menjadi acuan utama dalam proses seleksi tersebut. Jadi, aplikasi ini punya peran krusial dalam menentukan masa depan pendidikan di kelas 12. Sistem e-raport juga mendukung kegiatan evaluasi internal sekolah. Data yang dari semester ke semester bisa diolah dan analisis untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa, sekaligus melihat apakah ada pola penurunan atau peningkatan prestasi di mata pelajaran tertentu. Ini sangat membantu pihak sekolah dalam melakukan perbaikan program pembelajaran secara menyeluruh. Singkatnya, e-raport di SMA Negeri 3 Palangkaraya tidak hanya jadi alat bantu administratif, tapi sudah jadi bagian dari strategi pengelolaan mutu pendidikan sekolah. Yang ke-9, jadwal pengiriman data ke Dapodik di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Di SMA Negeri 3 Palangkaraya, data nilai yang ada di aplikasi e-raport dikirim ke sistem Dapodik di setiap akhir semester. Artinya, setelah semua guru selesai menginput nilai dan e-raport sudah dicetak, data tersebut akan dikirim ke Dapodik sesuai semester yang dipilih. Proses ini dilakukan secara berkala dan bertahap, bukan langsung 1 tahun penuh. Jadi saat ingin mengirim data dan Dapodik, operator atau admin e-raport harus lebih dulu memilih semester yang aktif, baru kemudian data bisa ditransfer ke sistem pusat. Langkah ini penting karena nilai-nilai yang masuk ke Dapodik nanti akan dipakai juga untuk keperluan penting seperti SNBP atau seleksi jalur prestasi lainnya. Jadi
Selain memastikan data nilai benar, pihak sekolah juga memastikan bahwa proses pengirimannya dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Dengan sistem pengiriman data yang teratur ini, di SMA Negeri 3 Palangkaraya menunjukkan upaya dalam menjadi akurasi dan kelengkapan data akademik siswa yang nanti berpengaruh besar pada proses pendaftaran di jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang backup dan keamanan data Erapod di SMA 3 Palangkaraya. Nah, ini tuh menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup umum bagi penggunaan aplikasi digital. Nah, tapi di SMA 3 Palangkaraya sendiri itu sudah mengantisipasi dengan cukup baik. Tim Depodik sekolah sudah punya sistem backup datanya sendiri. Jadi, kalau misalnya suatu waktu terjadi sebuah kehilangan data atau kerusakan sistem, file Erapod tuh masih bisa dipulihkan dan dicetak ulang. Semua data dari Erapod dari semester 1 sampai 6 itu disimpan secara terstruktur dan diakses kembali sebelum dihapus atau hilang dari sistem. Jadi itu kalau misalnya seorang siswa pun kehilangan data mereka masih punya salinan rapotnya gitu. Pihak sekolah tuh mempunyai tanggung jawab untuk mencetak ulang berdasarkan data yang tersimpan. Jadi ini tuh langkah dari pihak sekolah untuk menunjukkan bahwa mereka itu siap dan sadar pentingnya pengelolaan data yang aman dan terjaga. Sistem backup ini menjamin bahwa proses pelaporan dan pencatatan nilai tetap berjalan lancar, tetap berisiko besar, tapi tidak akan kehilangan data. Jadi meskipun semua serba digital, keamanan dan keadaan data itu tetap menjadi yang pertama di SMA 3 Palangkaraya. Nah, untuk fitur yang diinginkan dan diharapkan di Erapod ini sendiri, itu tuh ada beberapa fitur. Nah, yang pertama itu ada fitur nilai ulangan harian dan ujian tengah semester. Nah, saat ini tuh Erapod tuh hanya berfokus pada nilai akhir semester saja. Jadi itu akan lebih baik kalau aplikasi ini tuh bisa merekam dan menampilkan perkembangan dari nilai harian dan UTS supaya guru dan orang tua tuh bisa melihat progres siswa itu sendiri. Nah, untuk yang kedua itu ada fitur cetak SKL. Nah, jadi di sini semua proses tuh bisa dari satu sistem. Jadi kalau bisa tuh Erapod ini menyediakan sistem fitur cetak SKL-nya. Terus yang terakhir itu ada fitur cetak kartu pelajar. Jadi kalau bisa di Erapod ini tuh diharapkan bisa mencetak kartu identitas siswa tanpa input data ulang gitu. Terus selain itu diharapkan tuh Erapod bisa lebih terintegrasi dengan sistem lain di sekolah agar tuh proses administrasi lebih efisien. Untuk saat ini aplikasi Erapod ini hanya fokus pada cetak rapot dan belum menyentuh aspek lain dari administrasi pendidikan. Dengan adanya tambahan-tambahan fitur yang tadi saya katakan, semoga pengelola Erapod ini tuh bisa menjadi satu pintu untuk pengelolaan data siswa dari nilai rapot, terus hingga dokumen kelulusan, semua itu bisa mencakup di satu aplikasi gitu. Adapun kesimpulan dari hasil laporan ini, Semen 3 Palangkaraya telah berhasil mengimplementasikan Erapor secara efektif berkat koordinasi yang baik antara tim Dapodik dan guru, serta pendekatan adaptasi bertahap melalui pelatihan formal dan informal. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya dukungan keberlanjutan dan peningkatan kapasitas dalam penerapan teknologi di dunia pendidikan.